Shalom, selamat berjumpa kembali bersama saya dengan Pendeta Horasiaan STH. Sungguh saya sangat bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan yang hari ini tentunya kebenaran firman Tuhan akan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun berada. Oleh karena itu, mengawali kebenaran firman Tuhan hari ini, saya akan menyampaikan satu tema kebenaran firman Tuhan dengan judul Jangan Takut. Teks ayat firman Tuhan saya ambil dalam Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20. Namun ayat yang ke-10 adalah ayat yang menjadi pendukung judul khotbah saya. Dan saya akan bacakan buat saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Demikian saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat buat kita semua. Hari ini tentunya saya percaya bahwa saudara-saudara dimanapun berada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yang saya beri judul Jangan Takut, tentunya menjadi sebuah perenungan buat kita sebagai umat-umat Tuhan dimanapun berada, sebagai manusia yang normal, sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini tentunya pasti pernah mengalami rasa takut. Tetapi saya percaya bahwa rasa takut yang kita alami adalah sesuatu hal yang membuat kita khawatir, membuat kita kadangkala sulit ya untuk mempercayai Tuhan, sulit untuk menghadapi segala masalah yang kita alami di dalam hidup ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tentunya sebagai orang-orang percaya, ketika kita mengalami keadaan di mana kita sedang diliputi oleh rasa takut, tentunya saudara-saudara, rasa takut itu menjadi satu musuh terbesar di dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut itu? Nah, oleh karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini datang kepada kita lewat firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di sini kita akan dapat menemukan jawaban bagaimana sikap yang benar dan mengalahkan ketakutan. Nah, ini sangat penting. Bagaimana sikap kita, bagaimana respon kita menghadapi situasi dan keadaan yang membuat kita takut. Sikap yang benar dalam mengalahkan ketakutan adalah belajar percaya dan selalu memuliakan Allah. Sikap yang benar dalam mengalahkan ketakutan adalah belajar percaya dan selalu memuliakan Allah.
Lalu bagaimana sikap yang benar dalam mengalahkan ketakutan yang kita alami dalam kehidupan kita? Ya, kita akan mengetahui, kita akan menemukan sikap yang benar dalam mengalahkan ketakutan kita dari pembacaan ayat firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke 20. Ya, di sini menceritakan tentang situasi dan keadaan di mana para gembala-gembala yang pada saat itu sedang ada di padang menjaga kawanan ternak mereka. Situasinya pada saat itu adalah para gembala-gembala berjaga-jaga untuk menjaga kawanan ternak mereka, tentunya supaya ternak mereka itu aman. Lalu saudara-saudara, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dalam kemuliaan yang bersinar. Dan pada saat itu saudara-saudara, mereka sangat ketakutan. Karena ini peristiwa yang tidak pernah terjadi selama mereka menggembalakan. Lalu kehadiran dan kemunculan malaikat-malaikat itu yang mengakibatkan mereka, firman Tuhan katakan, mereka sangat ketakutan. Tentunya ini sesuatu hal yang manusiawi, karena malaikat itu datang secara tiba-tiba menghampiri mereka. Tetapi di dalam ketakutan mereka sebenarnya, malaikat itu datang kepada mereka untuk menyampaikan sesuatu, bukan untuk membunuh mereka, bukan untuk menakut-nakuti mereka. Tetapi cara dan respon mereka pada saat itu, bagaimana reaksi mereka ketika mereka melihat malaikat itu berjumpa dengan mereka? Ada sebuah ketakutan. Tetapi kita melihat di sini, bahwa kehadiran malaikat-malaikat di tengah-tengah mereka itu tidak membawa sebuah ketakutan, tetapi membawa kabar kesukaan yang besar. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita akan melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana sikap kita, bagaimana ekspresi kita, bagaimana respon kita di dalam mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan situasi dan keadaan yang membuat kita takut. Kita belajar dari pengalaman para gembala-gembala. Dari ayat pertama dan sampai dengan ayat 9. Dan ayat yang ke-10, bagaimana para gembala-gembala di dalam ketakutan mereka, mereka akhirnya mendapat satu pencerahan, mendapat satu berita baik. Dalam ketakutan mereka, malaikat Tuhan berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam bangunan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan ayat-ayat selanjutnya dikatakan setelah malaikat itu menerima berita itu, lalu mereka dikatakan di ayat yang ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga,
Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan dimanapun berada, dari sini kita dapat belajar bahwa di dalam ketakutan mereka akhirnya ya ada kabar baik yang malaikat sampaikan sehingga membuat mereka percaya, sehingga membuat mereka berkata, ayo marilah kita pergi ke Betlehem. Ya, saya percaya karena mereka percaya terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat itu, sehingga mereka memiliki respon ya untuk pergi ya melihat bayi Yesus ya ke Betlehem ya, melihat sesungguhnya apa yang terjadi. Karena sebelumnya firman Tuhan berkata, jangan takut sebab sesungguhnya ya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya karena gembala-gembala itu percaya kepada perkataan malaikat yang menyampaikan tentang kabar kesukaan di mana Kristus lahir ya di Betlehem, di kota Daud. Ya, akhirnya mereka memiliki sebuah keyakinan bahwa ya apa yang disampaikan oleh malaikat itu sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang pasti, sehingga mereka datang, mereka sepakat, mereka mengajak kawan-kawannya untuk berkata, ayo pergi untuk melihat bayi yang lahir itu. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk kita percaya senantiasa kepada Tuhan, untuk senantiasa percaya kepada perkataan firman Tuhan, untuk kita percaya senantiasa kepada janji-janji firman Tuhan di saat kita mengalami rasa takut. Ya, salah satu sikap kita adalah bagaimana kita tetap mempercayai janji firman Tuhan, tetap mempercayai apa kata Tuhan. Di saat kita takut, kita tidak pernah sendiri. Tuhan pasti akan senantiasa menolong kita. Tuhan pasti akan senantiasa mampu menolong setiap kehidupan kita, dan Dia akan membuat kita diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan memampukan kita menghadapi masalah yang kita hadapi. Yang kedua, bagaimana sikap yang benar, bagaimana sikap kita di dalam mengalahkan ketakutan kita. Nah, yang kedua, saya sampaikan kepada saudara-saudara maupun berada, mari kita belajar memperkatakan firman. Mari kita belajar untuk menyaksikan memperkatakan firman. Artinya membaca firman Tuhan. Dalam ketakutan coba kita bergaul dengan firman Tuhan. Coba kita memperkatakan firman Tuhan. Para gembala-gembala ketika mereka menyaksikan berita apa yang dikatakan oleh para malaikat itu, ketika mereka melihat di ayat-ayat selanjutnya, setelah mereka berjumpa, dikatakan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-30, di situ firman Tuhan berkata bahwa di ayat yang ke-15 dan 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan
apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak ini. Nah, saudaraku, para gembala-gembala itu, ya, setelah mereka melihat bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat itu, di mana ya bahwa bayi Yesus ya yang ada di dalam palungan pada saat itu ketika mereka berjumpa ya dengan Maria, ya menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Ya, dan ketika mereka melihatnya, bahwa mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ya, menyaksikan, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan ya apa yang disampaikan oleh malaikat. Tentunya apa yang disampaikan oleh malaikat itu adalah firman Tuhan, pesan Tuhan. Dan pada saat ya mereka mempercayainya dan mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa benar-benar bayi Yesus itu sedang berbaring dalam palungan. Dan ya mereka tentunya ya sangat senang menyaksikan, memberitahukan kepada yang lain bahwa ya berita kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi suatu berita yang membawa kabar baik bagi semua orang. Mereka menyaksikan, memperkatakan firman Tuhan. Ya, menyaksikan bahwa bayi Yesus benar-benar telah lahir di Bethlehem di kota Daud. Dalam kehidupan kita mari kita belajar menyaksikan perbuatan Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut kita? Ya, langkah yang tepat, langkah yang benar yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Ya. Tetapi biarlah kita sejenak mempercayai janji Tuhan, memperkatakannya di dalam kehidupan kita. Kita mencoba untuk belajar bersaksi, menyaksikan, memperkatakan firman Tuhan dalam mulut kita. Ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau mengalami pergumulan berat, katakan, ya, aku percaya Tuhan. Ya, aku percaya bahwa ya, bahwa Allahku yang hidup akan menolongku, bahwa Allahku yang besar tidak pernah meninggalkanku, bahwa aku berkemenangan. Ya, karena firman Tuhan. Aku bisa kuat. Ya, aku bisa melihat kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, ini yang kedua Bapak Ibu, memperkatakan firman Tuhan. Belajarlah memperkatakan firman Tuhan. Mulut kita ini ya sering harus kita ajari. Mulut kita ini harus kita latih. Ya, bukan mengeluh, bukan memperkatakan hal-hal yang melemahkan diri kita, iman kita, bukan mengeluarkan perkataan-perkataan ya yang tidak benar. Tetapi bagaimana kita belajar saat kita takut, kita membangkitkan iman kita, memperkatakan firman Tuhan. Bangunlah hai jiwaku. Ya. Aku kuat bersama dengan Tuhan. Ya, aku cakap menanggang segala suatu perkara dalam hidupku. Ya, memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan perkataan iman. Ya, penting sekali di dalam hidup kita. Ya, ini yang harus kita lakukan untuk mengalahkan rasa takut kita. Ya, karena di dalam kebenaran firman Tuhan itu ada perkataan iman, perkataan yang mengandung kuasa, perkataan yang mengandung kuasa yang membangkitkan, kuasa yang membuat kita, roh kita itu bangkit dan menyala-nyala. Nah, mari kita belajar di dalam hidup kita, ketika kita menghadapi masalah apapun itu, keluarga, masalah ekonomi, mungkin takut tidak ada masa depan,
Ya, tetapi biarlah di dalam kehidupan kita mempercayai Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, belajar bergaul dengan firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, respon kita dalam mengalahkan ketakutan kita adalah memuji dan memuliakan Allah. Para gembala setelah melihat bayi Yesus, mereka pulang bersukacita, memuji dan memuliakan Allah. Ya, kita baca di ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan pada mereka. Malaikat-malaikat itu memuji memuliakan Tuhan. Ya, rasa takut yang tadinya ketika mereka bertemu dengan malaikat Tuhan ada sebuah rasa ketakutan. Tetapi ya, rasa ketakutan mereka sirna oleh karena mereka percaya kepada berita firman Tuhan itu. Yang kedua, oleh karena mereka memperkatakan firman Tuhan, bersaksi. Ya, dan yang ketiga adalah ya, mereka memuji dan memuliakan Allah. Kalau engkau takut, mari belajar puji Tuhan, memuji Tuhan. Ya, ingat menyembah Tuhan. Ya, ketika engkau berdoa, mari berikan waktu luang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu akan mengalahkan rasa takutmu. Itu akan mengalahkan rasa khawatirmu. Ya. Dan ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, ketika engkau bersuka cita memuji memuliakan Tuhan, saya percaya rasa takut itu akan diganti dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, mari kita lakukan ini di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, memuji dan memuliakan Allah adalah sebuah hal yang perlu kita latih. Ya, saat teduh kita, penyembahan kita kepada Tuhan, ada waktu kita untuk kita menyerahkan segala beban kita, rasa takut kita, ya, dalam hadirat Tuhan. Di situ kita akan mendapat kelegaan. Tuhan berkata, marilah kepada aku, hai kamu semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, ya, siapapun saudara saat ini, dimanapun engkau berada, apapun masalah dan persoalan dalam hidupmu, ketika hari ini engkau mengalami takut, ya, mari lewat kebenaran firman Tuhan ini ada 3 hal, ya, yang perlu saudara pahami, perlu saudara miliki untuk mengalahkan rasa ketakutan. Percaya. Yang kedua, memperkatakan Tuhan, perkatakan firman Tuhan, bersaksi. 3, memuji dan memuliakan Allah senantiasa dalam hidup. Memuji dan memuliakan Allah dalam hidup. Oleh karena itu, ya, mari kita lakukan ini. Mari kita lakukan ini menjadi sebuah cara yang tepat, menjadi sebuah sikap yang tepat yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat, ya, janji kemenangan Tuhan, sehingga kita melihat kuasa Tuhan yang besar, yang dahsyat terjadi dalam hidup kita, sehingga kita melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat mujizat dan perkara-perkara besar, ya, terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang berkuasa akan menolong kita. Tangan Tuhan yang berkuasa, ya, akan membangkitkan roh kita, akan membangkitkan iman kita untuk kita, ya, berjalan, ya, di dalam keyakinan, berjalan di dalam iman, berjalan di dalam firman Tuhan, berjalan di dalam rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, yang terakhir mau saya sampaikan, apapun pergumulanmu yang kau alami hari ini, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, ya, mari belajar percaya. Mari tetap
bersaksi memperkatakan firman Tuhan. Mari tetap senantiasa setia memuji dan memuliakan Allah. Mari kita lakukan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di akhir khotbah saya, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Mari tetap memperkatakan firman Tuhan. Mari tetap memuji dan memuliakan Allah apapun kondisi dan keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.